Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Nelly Julita dengan NIM 2241110402131 dari kelas 1 PAIC. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang paham radikal guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Moderasi Islam yang diampu oleh Bapak Mujibur Rahman, MSI. Pada pembahasan yang pertama yaitu tentang definisi paham radikal. Kata radikal bermula dari bahasa Latin yakni radix yang bermakna akar. Dalam bahasa Inggris, kata radikal dapat berarti ekstrim, fanatik, menyeluruh, ultra, revolusioner, dan fundamental. Jika dikaitkan dengan terorisme, radikalisme adalah satu tahapan atau satu langkah sebelum terorisme. Sartono Kartodirojo berpendapat bahwa radikalisme sebagai suatu gerakan sosial yang melakukan penolakan secara menyeluruh tertib sosial yang sedang terjadi dan bercirikan pada perasaan kesal moral yang kuat untuk melawan dan bermusuhan dengan golongan yang mempunyai hak istimewa dan golongan yang memiliki kekuasaan. Pada cakupan keagamaan, paham radikal adalah bermacam gerakan keagamaan yang berupaya merubah secara total tatanan sosial serta politik yang sekarang berlaku dengan cara yang tidak biasa atau cara kekerasan. Selanjutnya yaitu indikator atau tanda-tanda terpapar paham radikal. Ada beberapa indikator seseorang dinilai memiliki paham radikalisme. Sebagai contoh yaitu yang disampaikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Teroris atau BNPT yang mengatakan ciri-ciri kelompok yang patut dicurigai sebagai kelompok radikalisme dan terorisme yakni eksklusif, intoleran, sering melakukan nikah tanpa wali, mudah mengkafirkan kelompok lain, bahkan enggan sholat di masjid yang bukan masjid kelompoknya, termasuk dalam melakukan sholat Jumat. Sementara menurut analisis kebijakan Divisi Humas Polri, Kambes Sulistyo Pujo Hartono mengatakan bahwa masyarakat yang sudah terpapar paham radikal bisa dideteksi dengan 4 indikator. Indikator yang pertama yaitu intoleransi. Masyarakat yang intoleran biasanya tidak menyukai perbedaan. Mereka cenderung mengkotak-kotakan suku, agama, ras, dan antar golongan. Indikator yang kedua adalah fanatisme. Mereka yang fanatik cenderung melihat dunia ini hitam putih. Pajo menilai fanatisme terhadap ideologi sangat berbahaya sebab masyarakat akan membuat garis baru antara kelompok satu dengan kelompok lainnya. Mereka berpikir kalau bukan saya pasti kamu, tidak ada kata kita. Indikator yang ketiga yaitu eksklusivitas. Orang dengan sifat eksklusif akan memisahkan diri dan tidak mau bergabung dengan kelompok lain. Yang keempat yaitu revolusi. Biasanya mereka yang revolusioner akan melakukan perubahan dengan cepat dan cenderung deduktif. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang implikasi radikal terhadap kehidupan beragama dan berbangsa. Radikalisme menyebabkan terbentuknya politisasi dalam agama. Politisasi ini untuk melakukan berbagai tindakan kekerasan, baik dalam kehidupan sosial, antar individu, maupun kelompok, sehingga terbentuk kelompok radikal. Dampak radikalisme terhadap kehidupan bangsa yaitu terjadinya teror dan kekerasan. Yang kekerasan bahkan ketakutan dalam masyarakat bisa juga menimbulkan konflik horizontal maupun vertikal,
sehingga dapat menyebabkan hilangnya harta benda. Selanjutnya yaitu konsep pendekatan persuasif dalam menghalau gelombang radikalisme. Dalam bentuknya yang paling sederhana, kapasitas negara yang efektif menyiratkan kemampuan untuk menyediakan barang dan layanan publik tertentu, terutama hukum dan ketertiban, pendidikan, kesejahteraan sosial, dan pemberian bantuan kepada orang miskin. Dengan melakukan hal-hal itu, negara punya kehadiran. Radikalisme sering juga dimunculkan oleh eksklusi sosial atau kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat yang dapat memupuk tampilnya ideologi-ideologi anti-sistem. Kemungkinan diperparah pula oleh pendekatan represif yang dilakukan oleh aparat negara. Oleh karena itu, alternatif upaya deradikalisasi dapat dilakukan dengan pendekatan partisipatif dan persuasif yang melibatkan seluruh komponen atau stakeholder di masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, penyuluhan atau memberikan penguatan pemahaman yang benar kepada para napi teroris maupun mantan napi teroris yang dilakukan baik secara sosial maupun individual. Yang kedua yaitu dengan cara menanamkan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai tanpa kekerasan. Pencegahan radikalisme dilakukan melalui pendekatan pendidikan baik resmi maupun tidak resmi. Usaha ini dengan cara melakukan komunikasi yang baik antar tokoh agama, tokoh pendidikan, masyarakat, tokoh adat, pemuda, dan lainnya untuk mencegah tindakan atau setidaknya mengurangi para pengikut paham radikalisme. Yang ketiga yaitu deradikalisasi. Cara ini dilakukan agar dapat menemukan secara dini kelompok yang menjadi sasaran radikalisme dan mengantisipasinya dan memberikan penguatan doktrin atau pemahaman pada masyarakat tentang terorisme dan bagaimana dampak yang akan terjadi jika mengikuti paham radikalisme tersebut. Oke, selanjutnya konsep pendekatan represif dalam menghalau gelombang radikalisme. Yang pertama yaitu pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Yang kedua yaitu melakukan penegakan hukum terhadap orang-orang atau kelompok radikal yang melakukan tindakan yang mengarah kepada radikalisme. Upaya-upaya penanganan radikalisme oleh pemerintah meski telah mampu menekan tingkat perbuatan terorisme di Indonesia, namun tidak sepenuhnya berhasil. Hilmi mengemukakan bahwa upaya-upaya tersebut justru tak jarang mendapatkan resistensi kekhususannya dari umat Islam. Sebagaimana umat Islam beranggapan bahwa proyek deradikalisasi hanya akan menjadi ancaman dan teror baru, sebab selalu mencurigai proses Islamisasi di Indonesia. Selanjutnya, apakah agama Islam mempunyai genealogi moderat? Jawabannya ya. Genealogi moderasi Islam atau Islam wasatiyah mengalami berbagai fase penerapan, bukan karena kesusahan dalam aspek penerapannya, melainkan perlu waktu yang bertahap dalam mengimplementasikan konsep ini. Mengingat terdapat berbagai penolakan dalam setiap jalan yang ditempuh, tetapi kemudian tidak serta-merta membuat kegagalan dalam proyek implementasi ajaran yang dicontohkan Nabi tersebut, yakni moderasi Islam atau Islam wasatiyah. Penerapan ajaran atau konsep moderasi Islam bukan muncul semata-mata pada tahun-tahun ini, akan tetapi ajaran moderasi Islam sudah diimplementasikan dari masa ke masa. Jadi, sebuah paham
dan tuduhan yang muncul apabila nilai konsep moderasi Islam adalah sebuah ajaran Islam baru dan berbeda dari Islam yang dibawa Nabi itu adalah salah besar. Selanjutnya yaitu regulasi terkait moderasi beragama Islam di Indonesia. Regulasi adalah kumpulan instrumen abstrak yang disusun dalam satu kesatuan untuk mengontrol tindakan atau perilaku orang tentang sesuatu. Dengan adanya peraturan, manusia dituntut untuk bertindak menurut kehendak bebasnya, tetapi penuh dengan tanggung jawab. Sebelum menjadi regulasi yang utuh, ada proses panjang yang harus dilalui oleh para perumus regulasi. Proses utamanya adalah perumusan masalah, analisis, dan pencarian solusi. Tahap awal yang dilakukan adalah membuat daftar permasalahan yang menjadi kendala bagi masyarakat. Selanjutnya, permasalahan yang telah dipetakan akan dianalisis melalui kajian ilmiah dan akademik. Proses analisis ini juga sering melibatkan para ahli bidangnya. Selain itu, rumusan solusi berdasarkan pembahasan masalah dan analisis sebelumnya akan disusun menjadi sebuah regulasi. Sejak Indonesia merdeka, pada tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan Undang-Undang tahun 1945 yang mengatur tentang jaminan negara terhadap hak beragama sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan pasal 29 UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa dan menjamin kebebasan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya, yaitu pada tahun 1965 dengan penetapan Presiden nomor 1 tahun 1965 yang kemudian ditetapkan sebagai undang-undang dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 1969. Dinyatakan dalam penjelasan pasal 1. Undang-undang tersebut terdapat 6 agama yang hidup dan berkembang di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Tetapi tidaklah berarti bahwa hanya 6 agama itu yang boleh hidup di Indonesia. Karena pada paragraf berikutnya dari penjelasan pasal 1 itu dinyatakan bahwa hal itu tidaklah berarti bagi agama-agama lain seperti Zoroaster, Shinto, dan Tao dilarang di Indonesia. Selain pengaturan mengenai hak-hak beragama sebagai bagian dari hak asasi manusia dalam konstitusi sebagaimana disebutkan di atas, yaitu dalam ketentuan pasal 28E ayat 1, 2 dan pasal 28I ayat 1 serta pasal 29 ayat 2 Undang-Undang 1945, maka dalam tataran undang-undang terdapat sejumlah ketentuan yang mengatur mengenai hak beragama sebagai bagian dari hak asasi manusia, diantaranya dalam ketentuan pasal 4 Undang-Undang nomor 29 tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyebutkan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan perasaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku. Surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun oleh siapapun. Lebih lanjut dalam ketentuan pasal 22 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 disebutkan bahwa setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Yang kedua yaitu negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Selanjutnya yaitu urgensi mata kuliah pendidikan moderasi Islam. Moderasi beragama menjadi salah satu aspek penting
dalam pendidikan di Indonesia, terutama dalam mengoptimalkan mata pelajaran pendidikan moderasi Islam sebagai faktor terpenting dalam menumbuhkan sikap moderasi beragama. Urgensi serta upaya menumbuh kembangkan sikap moderasi beragama menunjukkan sikap moderasi beragama dalam mata pelajaran menjadi penting, terutama terkait fenomena peningkatan sikap intoleransi beragama yang naik pada tahun 2020. Menurut saya, mata kuliah pendidikan moderasi Islam sangat penting karena saya menjadi tahu bagaimana saya harus bersikap dalam kehidupan beragama, bagaimana bersikap lebih toleran, lebih berhati-hati dalam bertindak, di tengah-tengah tidak condong kanan dan kiri. Itu merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan dalam kehidupan pada bangsa yang bermacam-macam suku, budaya, ras, bahasa, dan lain sebagainya. Mungkin sekian presentasi atau pembahasan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.